Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernita Fitriani dengan NPM 306205661. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian proposal kualitatif yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Perilaku Belajar Siswa Kelas 5 SDN Sungai Jingah 7, Banjarmasin. Baik, alasan ketertarikan saya untuk meneliti masalah dalam penelitian ini karena perkembangan zaman yang semakin maju, banyak anak yang difasilitasi oleh orang tuanya gadget, dan banyak anak yang menggunakan media sosial, terutama media sosial TikTok, untuk mengakses berbagai video dan dapat melakukan interaksi dengan orang lain. Dan alasan saya tertarik untuk meneliti masalah ini karena saya ingin mengetahui lebih dalam apakah ada dampak yang ditimbulkan oleh media sosial TikTok ini terhadap perilaku belajar siswa. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian saya terbagi menjadi 5. Yang pertama, media sosial telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Yang kedua, penggunaan media sosial TikTok yang terlalu berlebihan akan berdampak buruk bagi manusia, terlebih lagi bagi anak. Yang ketiga, banyak anak menghabiskan waktu dengan sia-sia karena menggunakan gadget untuk bermain media sosial TikTok. Yang keempat, video di media sosial TikTok akan anak konsumsi secara bebas dan akan berpengaruh serta akan memberikan dampak pada perilaku anak. Yang kelima, orang tua tidak memikirkan dampak apa yang dapat ditimbulkan dari media sosial TikTok karena memfasilitasi anak dengan gadget. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian saya terbagi menjadi 4. Yang pertama, aplikasi media sosial berdampak terhadap perilaku belajar siswa. Yang kedua, penggunaan aplikasi TikTok berdampak terhadap perilaku siswa. Yang ketiga, aplikasi TikTok membuat siswa menjadi lebih sering bermain HP daripada membaca buku. Yang keempat, adanya aplikasi TikTok membuat siswa kurang memperdulikan lingkungan sekitar. Mengapa rumusan masalah penting untuk diteliti? Rumusan masalah harus dirumuskan dengan jelas, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca. Rumusan masalah yang jelas akan memudahkan peneliti menjalankan tahap-tahap penelitian. Sebaliknya, masalah yang tidak jelas akan menyulitkan peneliti dalam banyak hal. Jadi, rumusan ataupun fokus penelitian saya ialah bagaimana dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku belajar siswa kelas 5 SDN Sungai Jingah 7, Banjarmasin. Dan tujuan penelitian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari media sosial TikTok terhadap perilaku belajar siswa kelas 5 SDN Sungai Jingah 7, Banjarmasin. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi siswa, memberikan pengertian kepada siswa bahwa penggunaan media sosial TikTok terdapat pengaruh pada perilaku belajar siswa. Yang kedua, bagi orang tua, memberikan masukan tentang pentingnya pengawasan untuk menjaga perilaku belajar anak dari penggunaan media sosial TikTok. Yang ketiga, bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dan menambah wawasan tentang dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku belajar anak. Penegasan istilah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan juga menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Yang kedua, perilaku belajar. Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa dalam menanggapi dan merespon setiap kegiatan belajar mengajar yang terjadi dengan cara menunjukkan sikapnya apakah antusias dan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga, aplikasi TikTok adalah suatu platform yang menyediakan tayangan video-video pendek yang dibuat dengan minimal durasi 15 detik hingga 3 menit yang berisi berbagai macam-macam konten yang dibuat oleh para penggunanya dan didukung background berbagai macam jenis musik. Tinjauan pustaka.
terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media sosial. Di dalam media sosial membahas tentang pengertian media sosial, karakteristik media sosial, dan jenis media sosial. Yang kedua ada perilaku belajar. Di dalam perilaku belajar membahas tentang pengertian perilaku, pengertian belajar, pengertian perilaku belajar, faktor yang mempengaruhi perilaku belajar, dan ciri khas perilaku belajar. Di dalam aplikasi TikTok membahas tentang pengertian aplikasi TikTok, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi TikTok, dan dampak positif dan negatif aplikasi TikTok. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terdapat pada judul penelitian yang saya jadikan acuan untuk pembuatan proposal, yaitu analisis dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku sehari-hari anak, SDN Teluk dalam 3. Sedangkan judul penelitian saya yaitu analisis dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku belajar siswa SDN Sungai Jingah 7 Banjarmasin. Di sini kami sama-sama ingin mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh media sosial. Tetapi saya lebih memfokuskan media sosial apa yang ingin saya ketahui dampaknya. Dan pada penelitian sebelumnya itu meneliti tentang perilaku sehari-hari anak. Di sini saya meneliti tentang perilaku belajar siswa, dan dapat diketahui juga SD-nya berbeda. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah dapat dilihat dari judul tadi. Saya ingin mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan media sosial TikTok terhadap perilaku belajar siswa kelas 5 SDN Sungai Jingah 7 Banjarmasin. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif yang digambarkan melalui kata-kata dan bukan dengan angka. Penelitian kualitatif deskriptif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang tua dan siswa kelas 5 SDN Sungai Jingah 7 Banjarmasin, yakni 5 orang tua siswa yang memiliki anak yang menggunakan aplikasi TikTok dan 5 orang siswa kelas 5 yang menggunakan aplikasi TikTok. Dan lokasi penelitian ini yaitu di SDN Sungai Jingah 7 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Sungai Jingah Ujung, RT 6, nomor kode pos 70121 Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan orang tua dan siswa. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan melibatkan partisipasi aktif. Biasanya data primer dikumpulkan melalui survei, observasi, angket, wawancara pribadi dengan orang tua dan siswa di sekolah, dan menggunakan media yang lain diperoleh dari data lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber yang ada seperti hasil-hasil dokumentasi penelitian berupa foto-foto informan, rekaman suara hasil wawancara, dan para informan dan lainnya. Prosedur pengumpulan data terbagi menjadi 3. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada rencana pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Di sini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji keabsahan data dari sumber satu ke sumber lainnya dengan membandingkan atau menggabungkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara peneliti, menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Baik, itulah tadi hasil presentasi mengenai proposal penelitian kualitatif yang berjudul analisis dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku belajar siswa kelas 5 SDN Sungai Jingah 7 Banjarmasin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.